Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Khairinidanti dari SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan para peserta, saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah setuju dengan mosi kita kali ini. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Negara berkembang adalah istilah umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Ekonomi biru merupakan ekonomi dengan konsep bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang berkaitan dengan ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Potensi kemaritiman Indonesia merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perairan laut Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Kita bisa mengambil contoh dari Indonesia. Kondisi negara maritim Indonesia cukup baik karena berdasarkan kondisi geografisnya sendiri, Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. Dua samudera yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Terdapat potensi peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non-ikan. Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi unggulan pemerintah. Di samping potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam yang ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan hendaknya juga dapat perhatian. Implementasi ekonomi biru di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan sehingga potensi yang diharapkan dari kelautan dan perikanan tak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Tanpa perbaikan dan kerjasama lintas kementerian, lembaga, serta perlibatan berbagai negara masyarakat sipil, target ekonomi biru berpotensi merusak sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Tidak hanya dari sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia, terdapat juga anggaran dari pemerintah untuk pariwisata itu dapat mengakibatkan sampah-sampah yang dapat membuat ekosistem laut terganggu dan rusaknya flora dan fauna sehingga berdampak juga pada para nelayan serta hambatan perekonomian kelautan di negara-negara yang memiliki potensi maritim. Saran dari saya, kita bisa menggunakan sumber daya manusia atau seperti TKW dan lain sebagainya. Tidak hanya mengandalkan strategi ekonomi biru ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.